Baik, untuk pertanyaan yang pertama berkenaan dengan parasitologi, khususnya adalah cacing parasit pelatih Helminthes. Mungkin ini untuk mengulang ya, mengulang dari apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Oke, apakah pertanyaannya? Nah, ini sudah ya, sudah paham harusnya. Apa sih bedanya mikrobiologi dan parasitologi? Silahkan siapa yang akan memberikan jawaban berkenaan dengan pertanyaan ini. Oke, silahkan Riza Firnalia. Kalau mikrobiologi itu ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat merugikan organisme yang ditempatinya. Kalau mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang organisme yang bersifat seluler, ukurannya mikroskopis, dan tidak hanya merugikan dan menguntungkan juga yang dipelajari. Oke, baik. Kita sudah mempelajari apa itu mikrobiologi dan apa itu parasitologi ya. Jadi betul jawabannya, tinggal nanti kita bisa menyempurnakan ya. Nah, ini adalah slide yang saya ambil dari materi sebelumnya ya yang sudah saya sampaikan. Jadi kita dalam satu mata kuliah ini ada dua bagian yang memang harus dikuasai ya, mikrobiologi dan parasitologi. Tapi ini bukan berarti memiliki pengertian yang sama ya, hanya digabung saja dalam mata kuliah ini. Jadi mikrobiologi memiliki arti tersendiri, parasitologi memiliki arti yang tersendiri. Nah, mikrobiologi itu apa? Sebetulnya bisa kita catatan ya, dikasih catatan khusus ya. Kalau yang di belakangnya itu ada istilah logi, itu kan sebetulnya berasal dari kata logos ya. Logos itu kan bahasa Yunani yang artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang apa sih gitu ya. Kalau mikrobiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, di sini kalau berbicara masalah mikroorganisme berarti semua makhluk hidup yang ukurannya adalah mikron atau di bawahnya. Ya, bisa bakteri, bisa fungi. Nah, fungi di sini itu ada beberapa pengelompokan. Nah, ini yang sedang kalian pelajari di pekan ini ya, berkenaan dengan mikologi. Jadi ada golongan kamir dan ada golongan kapang. Ya, dan juga virus pun dimasukkan ke dalam mikrobiologi karena memang harusnya kalau virus ini spesifik ya dipelajari di virologi. Kenapa dia dapat dikategorikan ke dalam mikrobiologi? Karena satu, ukurannya itu lebih kecil dari mikron ya. Kemudian dia memiliki karakteristik yang bisa disebut sebagai makhluk hidup ya. Jadi memang kita pelajarinya di bab mikrobiologi. Memang seharusnya sih terpisah ya. Ada mata kuliah tersendiri berkenaan dengan virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang secara spesifik apa itu virus dan karakteristiknya. Nah, kemudian parasitologi. Nah, di sini parasitologi itu tidak menyebut istilah ukuran ya seperti mikro, tetapi yang ditonjolkan adalah parasitnya. Nah, berarti yang memang dia memiliki karakteristik dapat menyebabkan kerugian bagi tempat yang ditempatinya atau inangnya ya. Jadi di sini yang menjadi apa bagian pentingnya adalah makhluk hidup yang masuk ke dalam parasit ini pasti merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya. Nah, makhluk hidupnya apakah ada spesifik dia mikro atau makro? Tidak ya. Jadi parasit ini memang kedua-duanya bisa masuk ke dalam golongan parasitologi ya atau bisa dikategorikan di parasit baik itu mikro maupun dia makro. Yang penting dia bersifat parasit ya. Mau dia mikroorganisme, mau dia makroorganisme itu masuk ke dalam golongan parasit ya. Nah, di sini ada protozoa ya, ada helminthes dan ada arthropoda. Nah, protozoa sudah kita pelajari di pekan lalu ya. Helminthes itu yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Yang kita akan belajar mengenai cacing. Tapi apakah semua cacing itu parasit? Ya enggak ya. Nah, di sini khususnya adalah cacing yang memang bersifat parasit saja. Nah, itu ya. Jadi kalian harus paham betul ya bedanya mikrobiologi dan parasitologi. Jadi nanti ketika kalian membaca
kok ada ya makhluk hidup yang dia itu bukan mikroorganisme, tapi dia sifatnya parasit. Contohnya cacing. Ya iya, karena memang parasitologi memang tidak spesifik hanya untuk yang mikroorganisme saja. Dua-duanya mau mikro mau makro, semasa dia itu memiliki karakteristik dapat merugikan makhluk hidup yang lain atau bersifat parasit, maka dia dikategorikan ke dalam makhluk hidup yang bersifat parasit. Ya. Nah, sekarang kita sudah mulai mengkerucut ya, di mana kita akan belajar mengenai golongan platyhelminthes ya. Nah, silakan di sini siapa yang akan memberikan jawaban ya. Apa itu platyhelminthes dan sebutkan karakteristiknya. Silakan yang raise hand di sini ada Sela. Silakan, Sela. Baik Bu, izin menjawab. Platyhelminthes yaitu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu yang platy artinya pipih, sedangkan yang helmin artinya yaitu cacing. Bisa disebut dengan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih. Terus karakteristik umumnya yaitu yang pertama bersifat parasit pada hewan maupun manusia. Yang kedua tergolong triploblastik yang artinya tubuhnya terdiri dari 3 lapisan jaringan, epidermis, mesodermis, dan endodermis. Yang ketiga yaitu cacing ini tidak memiliki rongga tubuh sebenarnya, tapi sudah memiliki sistem ekskresi, saraf, dan reproduksi. Yang terakhir yaitu terdiri dari trematoda dan cestoda. Cukup, Bu. Maaf Bu, kok nggak ada suaranya ya? Paling ibunya masih ini loh, Sel. Oke, sebentar ya. Tadi ada yang datang. Baik, jadi apa yang dijelaskan Sela tadi ya, betul. Jadi istilah platyhelminthes itu bisa apa namanya, bisa disimpulkan kalau cacing ini tuh bentuk tubuhnya seperti apa ya. Platy itu kalau dari bahasa Yunani itu artinya adalah datar ya atau flat ya. Jadi kalau dia masuk ke dalam golongan platyhelminthes berarti bentuk tubuhnya itu datar, flat atau pipih. Makanya kita kenal dengan istilah cacing pipih begitu ya. Nah, itu secara umumnya ya, awal mulanya seperti itu. Jadi berasal dari kata platy yang artinya adalah pipih, kalau helmin itu artinya cacing ya, berarti cacing yang berbentuk pipih begitu. Nah, sebetulnya pipihnya ini bisa kita lihat ya dari bentuk tubuhnya ya. Dan secara morfologi dan anatominya begitu ya, kalau cacing pipih ini tergolong ke dalam bentuk yang triploblastik ya. Artinya memang tubuhnya itu terdiri dari 3 jaringan. Ada jaringan epidermis ya, mesodermis dan endodermis ya. Nah, kemudian bedanya kalau cacing platyhelminthes ini itu tidak memiliki rongga tubuh ya, tetapi dia sudah memiliki sistem ekskresi ya, saraf dan reproduksi. Nah, kemudian dari anggotanya yang masuk ke dalam platyhelminthes itu ada trematoda dan ada cestoda. Apa itu trematoda dan apa itu cestoda? Nah, nanti kita akan mereview ya satu persatu. Nah, yang pertama adalah trematoda. Nah, trematoda ini disebut juga sebagai cacing hisap ya. Nah, sekarang siapa yang akan memberikan penjelasan ya berkenaan dengan karakteristiknya?
dari cacing hisap yang itu masuk ke dalam golongan trematoda. Nah, untuk trematoda ini masih sifatnya besar ya, artinya memang di dalamnya itu masih banyak jenis-jenis yang berbeda-beda yang memang dia memiliki karakteristik layaknya cacing hisap ya. Nah, ini secara umumnya dulu saja kalau golongan dari trematoda atau cacing hisap itu memiliki karakteristik yang seperti apa. Nah, coba di sini saya lihat yang sudah raise hand ya. Yang sudah resen di sini ada Zirli. Silakan Zirli. Baik Bu, izin menjawab ya Bu ya. Jadi dermatoda itu atau cacing hisap itu memiliki karakteristik bahwa badannya berbentuk seperti daun, pipih, tidak berongga badan. Yang kedua itu memiliki batil isap anterior atau oral sucker di mana saluran pencernaan bermuara. Yang ketiga itu memiliki batil isap perut atau ventral sucker yaitu untuk melekatkan diri pada beberapa spesies terletak di bagian posterior. Yang keempat itu memiliki porus gentilatis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Yang kelima itu bentuknya seikum atau usus besar bercabang dua sehingga mirip seperti huruf Y terbalik. Yang keenam itu telurnya itu berbentuk oval, biasanya beroperkulum. Yang ketujuh itu dalam siklus hidupnya dikenal berbagai stadium antara lain Birasidium, Sporokista, Redia, Serkaria, Metaserkaria. Itu Bu. Oke, baik. Betul ya yang disampaikan oleh Zirli. Jadi trematoda atau cacing hisap, ya namanya juga cacing hisap ya, berarti dia mempunyai kemampuan untuk menghisap ya. Yang tentunya kemampuan ini dikarenakan kalau cacing hisap ini memiliki beberapa bagian ya, bagian di dalam tubuhnya ya yang kita kenal sebagai batil isap gitu. Nah, batil isap ini ada yang sifatnya anterior ya atau yang kita kenal dengan oral sucker. Jadi oral sucker itu yang ada di bagian mulut. Nanti kita lihat ya struktur tubuhnya. Kemudian ada yang ventral ya atau batil isap perut. Nah, ini dia fungsinya untuk melekatkan diri ya di inangnya gitu. Jadi selain dia mempunyai kemampuan untuk menghisap juga bisa untuk melekatkan ke bagian tubuhnya ya terhadap makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian yang bisa dikategorikan juga ke dalam golongan cacing hisap ini adalah cacing yang mempunyai kemampuan bereproduksinya itu dengan bertelur ya. Itu berbentuk oval, kemudian pada umumnya itu bentuknya tertutup atau yang kita kenal dengan beroperkulum begitu ya. Nanti kita bisa kita lihat. Nah, ini secara umumnya saja dulu ya. Nanti per masing-masingnya itu bisa kita karakterisasi lagi. Nah, kemudian setelah kalian paham ya berkenaan dengan karakteristik umum dari cacing hisap ini, nah, selanjutnya kita akan kembali untuk menggolongkan ya. Menggolongkan dari trematoda ini dari beberapa jenisnya ya yang itu berdasarkan habitatnya ya. Nah, ini ada 4 di sini yang bisa kalian jelaskan, sebutkan dan jelaskan ya. Penggolongan trematoda berdasarkan habitatnya dan di sini saya juga minta karakteristiknya saja ya. Jadi ada 2 karakteristik yang bisa atau cukup kalian jelaskan atau sebutkan di sini dari masing-masing trematoda ya. Trematoda jenis apa, kemudian kalian jelaskan karakteristiknya seperti apa. Saya butuh 4 mahasiswa di sini, silakan siapa yang akan menjawab? Shirley, Bu. Oke, Shirley. Yang kedua? Fitria, Bu. Shirley, kemudian ada Fitria. Ini Fitria memang double A atau gimana ini Fitria? Enggak, Bu, satu. Oh, Fitria Nabila. iya, kalau bisa namanya disesuaikan nama asli ya, kalaupun toh disingkat boleh, tetapi singkatannya sesuai begitu. Nanti saya ngikutinya double lagi A-nya. Kemudian siapa lagi? Shirley, Fitria yang Riza, ketiga? Bu. Tina, Bu. Riza. Tina, Bu.
Tadi siapa sebelum Vina nyebutnya? Riza. Hah? Riza, Bu. Oh, Riza. Oh, Riza tadi udah ya. Oke, Iya, yang Bu. belum dulu, Vina. Oke. Terus satu lagi. Ini nggak mau jawab nih yang lainnya. Adinda, Afifah, Mei, Muhammad Kurtobi, Rahmat Alfian. Kurtobi, Bu. Oh, Muhammad Kurtobi baru disenggol dulu ya. Baru bunyi gitu. Yo, yang lainnya begitu ya. Jangan nunggu disenggol. Pokoknya harus sudah aktif duluan. Oke, silakan dimulai dari Shirley. Mau nyebutin yang jenis apa? Prematoda usus. Oke, yang usus ya. Oke, silakan. Karakteristiknya, Karakteristiknya Fasciolophis Fasciolopsis buskis Heterophydae Echinostoma ilocanum, Bu. oke. Karakteristiknya bagaimana? Ibu siapa bisa menambahkan nggak, Bu? Gimana? Bisa nambahin nggak yang punya Shirley? Oke, sebenarnya kalian kan cukup menyebutkan satu saja ya. Satu aja itu boleh. Misalkan nih sambil contoh nih, trematoda usus. Contohnya apa? Fasciolopsis buski. Ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau ditanya karakteristiknya, nah karakteristiknya itu bisa kalian lihat di bagian trematoda usus yang khusus berkenaan dengan Phaseolopsis buski ini. Jadi begitu jawabnya ya. Jadi enggak semua kalian sebutkan nggak apa-apa ya. Jadi cukup satu aja, tapi nanti mewakili dari yang golongan yang lain atau jenis yang lain gitu ya. Coba silakan tadi Shirley diulangi lagi karakteristiknya. Suaranya udah kedengeran, Bu. Iya, dengar. Karakteristiknya salah satu parasit trematoda terbesar, panjang 2 sampai 7,5 cm, lebarnya 0,8 sampai 2 cm, dan tebal sekitar 3 mm. 2. Memiliki alat hisap Sutsker yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya. 3. Bersifat hermaprodit, terdapat 2 kelamin dalam satu tubuh. 4. Dapat menimbulkan penyakit fasciolopsiasis. Yang kelima, host definitif, manusia, babi, kadang-kadang anjing. Yang ke-6, host intermediate, satunya keong air, sedangkan host intermediate 2-nya adalah tumbuhan air. Sudah, Ibu. Oke. Yang kedua, Fitria silakan. Yang kedua, trematoda hati. Untuk contohnya Fasciola hepatica yang memiliki karakteristik dikenal juga sebagai cacing hati, memiliki panjang 2,5 sampai 3 cm dan lebar 1 sampai 1,5 cm dengan tubuh yang ditutupi oleh sisi kecil dan dari kutikula sebagai pelindung tubuh dan juga berguna untuk membantu bergerak, dan memiliki mulut runcing yang dikelilingi oleh alat penghisap pada bagian depan. Sudah, Bu. Oke, Vina silakan. Vina?
Mana ini? Ini ya. Ya. Halo, Bu. Ya, silakan Vina. Ya. Cacing cestoda, Bu. Halo. Enggak sih suaranya? Bersifat parasit pada vertebrata tubuh bersegmen-segmen. Udah Sebentar, itu sebentar. kepala. Kita masih membahas trematoda loh, belum cestoda. Oh, trematoda ya, Bu ya. Soalnya putus-putus di sini, Bu. Trematoda itu penggolongannya ada 4 ya. Ada berdasarkan habitatnya, ada di hati, ada di usus, ada di hati, ada di paru-paru, dan ada di darah ya. Jadi silakan pilih saja. Kalau Shirley tadi yang habitatnya di usus, kalau Fitria tuh habitatnya di hati. Kalau Vina di mana nih? Mau pilih yang trematoda habitatnya di mana? Oke, mungkin Kurtobi dulu, silakan Kurtobi. Nah, kok sepi? Mana ini? Kalau nggak ada, saya lempar ke yang lain ini. Bu, Oke, silakan Kurtobi. trematoda paru-paru. Oke, silakan. Halo, kok menghilang? Ya sudah, kita review dulu ya dari jawaban. Oke, suara saya terdengar? Sudah, Bu. Oke, tadi menghilang ya. Ya, Vina atau Kurtobi sudah siap untuk menjawab? Vina ada, Vina? Kurtobi? Oke. Ya sudah, kalau begitu saya lempar ke yang lain ya. Riza, Bu. Siapa? Riza. Oh, ada Mei. Oke, kita kasih kesempatan Mei dulu ya. Silakan Mei. Yang paru-paru, Ibu. Oke, yang paru-paru. Silakan Mei, langsung saja. Contohnya Paragonimus westermani. Itu karakteristiknya cacing dewasa tebal berbentuk seperti biji kopi, berwarna coklat kemerahan. Ukurannya panjang 7-12 mm, lebar 4-16 mm, dan ketebalan 3 mm. Oral sukres terletak subterminal. Ventral sukres di bagian tengah tubuh. Oral dan ventral sukres mempunyai ukuran yang sama besarnya. Testis dua buah terletak dalam saling berdampingan. Terletak di 1/2 posterior badan. Ovarium besar berlekuk dalam di sebelah lateral dari testil.
kelenjar Viteralia meluas di seluruh daerah lateral. Porus genitalis terletak di dekat tepi belakang ventral sukres. Sudah, Ibu. Oke, satu lagi silakan, siapa Riza, ini? Bu. Riza, Siapa? Bu. Riza, oke silakan Riza. Yang keempat, dermatoda darat, contohnya Schistosoma japonicum. Kulit tubuhnya halus, tidak ada turbukel. Cacing jantan memiliki panjang 12 sampai 20 mm dan memiliki 6 sampai 8 testis. Kalau cacing betina memiliki panjang 26 mm dan memiliki ovarium di bagian tengahnya. Memiliki telur berukuran 70 sampai 80 mikrometer, berisi embrio Bersilia. Oke, baik. Ya, untuk penggolongan cacing trematoda ini memang secara umumnya itu didasarkan habitat ya. Habitat artinya tempat hidup dia ya. Karena sifatnya ini adalah parasit yang memang dia itu numpang begitu ya di tubuh makhluk hidup lain, dan dalam hal ini adalah manusia atau hewan mamalia begitu. Ada di usus, disebut dengan trematoda usus, ada di hati, trematoda hati ya, ada di paru-paru, disebut dengan trematoda paru-paru, dan ada di darah, itu trematoda darah. Dan tentunya ini semua secara umumnya ya, kalau secara spesifiknya tergantung dari jenisnya ya. Kalau trematoda usus itu ada jenis Phaseolopsis busci ya, ada Heteropide, ada Echinostoma ilocanum ya. Kemudian kalau yang trematoda hati itu ada Fasciola hepatica ya, ada Opisthorchis felineus, dan ada Clonorchis sinensis. Kemudian kalau di apa namanya, mana tadi, paru-paru ada satu ya, Paragonimus westermani. Sedangkan kalau di darah itu ada 3 ya, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni ya, Schistosoma haemotabium. Nah, ini adalah jenis-jenis dari trematoda yang ada di organ-organ penting dari makhluk hidup tertentu ya. Kalau dia manusia yang berarti menginfeksi manusia, kalau dia hewan mamalia seperti sapi atau hewan ternak lain ya. Yang paling sering ini kan cacing hati yang banyak menginfeksi sapi atau kerbau ya. Makanya biasanya kalau musim menjelang Idul Adha begitu ya, ini harus hati-hati nih. Bagi mereka yang paham berkenaan dengan kesehatan hewan ternak itu harus dilibatkan ya. Jangan sampai nanti daging atau organ hati yang dibagikan ke orang-orang itu ternyata ada cacingnya. Nah, ini yang berbahaya. Makanya memang perlu dicek terlebih dahulu ya kesehatan atau riwayat penyakit dari hewan ternak tersebut. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu persatu ya berkenaan dengan siklus hidupnya ya. Nah, di sini yang pertama adalah trematoda usus. Yang saya ambil contoh adalah Phaseolopsis busci. Nah, silakan siapa yang akan menjelaskan berkenaan dengan siklus hidup dari trematoda usus ini? Yang mau raise hand? Di sini yang masih raise hand Zirli. Zirli mau menjawab? Mau Ibu. Oke, silakan Zirli. Baik Ibu, izin menjawab ya Bu ya. Jadi yang pertama itu telur itu keluar dari tinja manusia atau tinja hewan seperti babi. Terus telur itu tuh pertamanya belum tidak memiliki embrio, yang keluar dari usus melalui tinja itu belum ada embrionya. Kemudian telur itu akan berada di air dan masuk ke dalam keong atau siput air. Nah, waktu udah masuk di dalam keong atau siput air itu, kemudian dia menghasilkan itu namanya mirasidum, itu menghasilkan sporokista, redia, dan serkaria. Nah, kemudian serkaria itu akan mengadakan ensiktasi pada tumbuhan air.
dia mencari tumbuhan air untuk dia hinggapi. Kemudian metasakria itu berada di tanaman air dan dimakan oleh hewan atau manusia. Di dalam tubuh hewan atau manusia itu metasakaria akan mensiktasi melekat pada mukosa, duodenum atau jejunum. Terus kemudian akan berkembang menjadi cacing dewasa dalam kurun waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Gitu, Bu. Oke, baik. Nah, bagus ya penjelasannya. Jadi kita kalau melihat atau membaca siklus hidup dari Trematoda usus ini, tentunya kita tahu bagaimana cara kita mengantisipasi agar kita tidak tertular. Manusia itu kan sebetulnya paling mudah tertular oleh parasit-parasit itu ada dua jalur ya. Yang pertama itu jalur mulut. Ya, jalur mulut itu artinya melalui pencernaan apa yang dikonsumsi, kemudian jalur kontak kulit begitu. Nah, artinya yang paling dominan itu melalui jalur pencernaan. Jadi di sini kan manusia itu bisa dikatakan memang penyuka sekali ya tanaman-tanaman hijau atau kita kenal dengan sayuran-sayuran hijau begitu. Tidak masalah ketika kondisi sayuran hijaunya itu bersih atau steril. Artinya dalam hal ini kita harus perhatikan dulu bagaimana proses pengambilannya, kemudian bagaimana proses masaknya. Jangan sampai nanti pengambilannya tidak baik, tempatnya tidak baik ya, dan akhirnya mengganggu kesehatan dari tubuh kita sendiri. Nah, dalam hal ini kita juga memperhatikan sanitasi. Ya, tanaman itu diperoleh dari mana? Apakah lingkungannya sudah bersih ya, ataukah dekat dengan kandang babi mungkin, atau mungkin dekat dengan jamban atau WC? Nah, itu harus hati-hati. Apalagi kalau kedalaman pembuangan dari tinja manusia itu tidak terlalu dalam. Wah, itu mudah sekali itu. Nah, itu ya. Jadi memang dalam hal ini sebetulnya mudah kita memutus rantai dari Trematoda usus ini. Kenapa? Karena Trematoda usus ini perjalanannya panjang. Bahkan melibatkan jenis hewan lain. Apa saja yang dilebatkan? Ada yang disebut dengan siput. Nah, siput itu kan memang lebih sukanya hidup di perairan ya, yang ada tumbuhan, di mana dia juga bisa meletakkan telurnya di tumbuhan tersebut. Jadi kalau dengan adanya siput, itu sangat mudah sekali bagi Trematoda usus untuk meneruskan siklus hidupnya. Lalu bagaimana Bu kalau kita menemukan telur dari Trematoda usus tapi tidak ada tumbuhan atau tidak ada siput? Ya tidak akan bisa berlanjut. Kenapa? Karena di dalam tubuh siput itulah akan terjadi perubahan dari Trematoda usus untuk menjadi Serkaria. Ya, dari telur yang awalnya tidak berembrio, kemudian menjadi berembrio, tapi dia syaratnya harus masuk dulu ke dalam lingkungan air, ya. Ya kalau nggak ada airnya ya aman, begitu. Artinya tidak bisa melanjutkan. Sampai dia ada perubahan dari sporosit menjadi redia, menjadi Serkaria. Nah, Serkaria ini kalian lihat ada ekor di situ. Artinya dia sudah punya kemampuan untuk berenang. Berenang untuk mencari tanaman yang bisa dia hinggapi. Nah, ketika dia berada di tanaman tersebut, disitulah ketika tanaman itu diambil oleh manusia untuk dikonsumsi atau dimakan oleh hewan babi, nah otomatis dia akan memindahkan metasarkeria itu masuk ke dalam pencernaan manusia atau hewan babi tersebut. Di mana metasarkeria itu akan melekat ya pada saluran usus begitu, yang dimana di sanalah dia akan berkembang hingga menjadi cacing dewasa. Kemudian telurnya akan dikeluarkan melalui anus begitu seterusnya. Nah, jadi ini menjadi perjalanan yang panjang bagi Trematoda usus ya tentunya. Nah, tentu dalam hal ini kita sebagai manusia yang bisa berpikir harus cerdas ya dalam sanitasi lingkungan, kemudian dalam cerdas dalam memilih makanan ya. Apalagi kan sekarang ini lagi apa namanya, orang tuh suka dengan lalapan begitu ya, lalapan yang dalam kondisi masih segar atau belum direbus begitu. Boleh ya mau melalap sayuran yang masih mentah, tapi pastikan dalam pencuciannya juga harus bersih. Jangan sampai nanti ada telur-telur dari Trematoda yang menempel di situ
akhirnya bisa masuk ke dalam pencernaan kita dan akhirnya kita bisa cacingan begitu ya. Nah, itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, ini contoh ya, contoh untuk trematoda usus yang memang dia menginfeksi bagian usus kita. Dan banyak faktor ya yang bisa menyebabkan kita terinfeksi begitu ya, dari lingkungan bisa, dari kebiasaan makan kita bisa. Jadi kalau bisa sih ketika kita ada di rumah itu pekarangan yang menanam sayuran begitu, jauhkan dari pembuangan-pembuangan limbah manusia atau hewan ya, karena dikhawatirkan hal-hal seperti ini terjadi. Akhirnya tumbuhan yang memang itu bisa kita manfaatkan sebagai nutrisi malah menjadi sumber penyakit. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah kita paham siklus hidupnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya masih kelanjutan dari trematoda usus tadi ya. Bagaimana proses infeksi dari Phaseolopsis busci ya, trematoda usus tadi pada manusia, dan bagaimana cara agar tidak terinfeksi. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya tadi di penjelasan siklus hidup. Silakan siapa yang ingin menjawab? Raise hand atau langsung saja sebut namanya. Siapa? Silakan. Belum ada yang resen atau langsung menjawab, menyebutkan nama. Ini banyak loh yang belum ya. Ada Rahmat Alfian, belum. Muhammad Kurtobi belum jadi tadi. Kemudian Siska belum. Ya, itu aja. Adinda juga belum nih. Afifah. Di mana ini? Ada nggak ini, Adinda? Hadir, Bu. Iya, mau jawab nggak Adinda? Enggak. Afifah ada? Mana Afifah? Ada, Bu. Iya, mau jawab nggak? Rahmat Alfian ada? Waduh, ini ada akunnya tapi nggak ada suaranya ini. Gimana ini? Oke, silakan sampai mau deh lah. Zirli lagi. Oke, silakan. Zirli. Ya, Bu, izin menjawab ya, Bu ya. Oke. Jadi untuk apa? Untuk proses infeksi Bacillus buscinya pada manusia itu gimana? Yaitu dengan cara makanan dari tanaman air yang seperti kangkung atau genjer gitu dimakan tanpa melalui proses proses yang untuk membersihkan sehingga tanaman itu tidak mengandung eh, eh, tanaman itu tidak bersih. Pada infeksi cacing itu menimbulkan obstruksi usus, ilesus akut, dan absorpsi dari metabolit cacing menimbulkan edema dan asistes atau penimbulan cairan dalam rongga perut atau peritoneum. Terus untuk cara mengatasi agar tidak terinfeksi dari Phaseolopsis busci itu yaitu dengan cara memutus rantai siklus kehidupan Phaseolopsis busci dengan cara tidak mengonsumsi bahan makanan mentah dan air mentah, mencuci tangan sebelum makan, serta selalu memakai alas kaki agar tidak
agar mencegah penyebaran Bacillosiasis buski. Itu, Bu. Oke, baik, bagus ya penjelasannya. Itu maksud saya. Jadi dari penjelasan siklus yang tadi dijelaskan, itu kan kalian sudah bisa mengambil kesimpulan begitu ya. Artinya ketika kita terinfeksi itu jalurnya melalui apa nih? Ya, kontak kulit atau melalui kontak mulut yang itu melalui saluran pencernaan begitu. Nah, kalau memang masuk ke dalam mulut ya otomatis kita harus yakin betul sumber-sumber yang memang itu bisa dijadikan tempat hidupnya si telurnya Phaseolopsis ini itu harus dalam kondisi yang bersih ya. Apalagi dalam sayuran hijau itu kan posisinya kita sulit ya untuk melihat setiap bagian-bagiannya kayak gitu ya. Jadi memang harus dicuci bersih, bahkan perlu diberikan cairan garam dulu ya supaya dia luntur, baru baru kita masak begitu ya. Atau kalau yang paling sering itu yang kita lalap langsung. Nah, ini yang memang harus betul-betul harus hati-hati. Nah, ketika sudah masuk dalam tubuh kita, otomatis kan dia melalui saluran pencernaan ya, dari lambung, kemudian masuk ke usus. Nah, ketika di sana sudah mulai terjadi proses pendewasaan cacing, ya otomatis cacing itu kan jumlahnya semakin banyak tuh ya di dalam usus kita. Kemudian belum si cacing itu kan juga melakukan metabolisme ya, dia akan mengeluarkan zat-zat toksik, akhirnya akan menimbulkan pembengkakan ya, kemudian akan menimbulkan penimbunan cairan begitu. Nah, akhirnya ketika jumlahnya semakin banyak, zat-zatnya toksik, begitu dia akan menyumbat usus halus tersebut. Nah, inilah yang akan menyebabkan fatal begitu ya untuk kesehatan manusia. Oke ya, harapannya kalian bisa mampu menganalisis seperti itu ya. Jadi jangan bingung atau mungkin saya yakin sih sebetulnya kuncinya itu adalah membaca ya. Kalau kalian membaca, memahami dengan baik, insya Allah akan paham kok ya. Kalau yang masih ngeblank itu saya yakin belum menyimak materi saya. Ya, itu sudah bisa ditebak sebetulnya. Tapi kalau yang sudah menyimak itu insya Allah lancar ya dalam penjelasannya, dan kalaupun toh salah itu sifatnya hanya satu atau dua bagian saja. Jadi tidak blank sama sekali gitu ya. Sesibuk apapun kalian ya, coba luangkan waktu untuk hal demikian. Kenapa? Karena ini jangan sampai nanti kalian menyesal kemudian loh ya. Sayang banget kalau sampai tidak lulus, apalagi saya sangat memprioritaskan penilaian seperti ini. Ya, nilai UTS sudah drop, nilai UAS sudah drop. Nah, apalagi yang akan dibanggakan? Ya, sebenarnya saya paling menghindari tidak meluluskan. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau memang tidak ada upaya atau tidak mau diupayakan gitu ya, ya terpaksa saya harus mengambil langkah untuk tidak meluluskan seperti itu. Tapi jangan sampai itu menyesal kemudian ya. Mumpung masih ada waktu, silahkan coba kalian aktif ketika sesi diskusi seperti ini. Kapan lagi? Nggak ada kesempatan lain ya. Coba itu dimanfaatkan baik-baik. Oke, itu ya untuk yang Phaseolopsis buski. Kemudian dilanjut ya, yang kedua adalah Fasciola hepatica atau trematoda hati. Berarti organ yang diserang atau organ yang dijadikan tempat inang itu adalah organ hati. Nah, ini ada siklus ya di sini. Siapa yang akan memberikan penjelasan ya mengenai siklus hidup? Jelaskan. Riza, Bu. Riza, oke. Sebentar, saya tulis namanya dulu. Riza, silakan Riza. Untuk yang Fasciola hepatica. Yang pertama, telur yang keluar dari fases hewan. Terus telur itu berembrio di dalam air. Terus setelah itu telur itu merasedium menetas di dalam air masuk ke dalam siput. Lalu
Serkalia yang berenang bebas menempel pada tumbuhan. Tumbuhan itu lalu dikonsumsi oleh manusia. Memetaserkaria pada tumbuhan tertelan oleh manusia dan hewan ternak. Lalu masuk ke usus 12 jari manusia. Lalu dia tumbuh menjadi dewasa di dalam saluran empedu hati. Oke, cukup? Ibu. Oke, ya sebetulnya ini hampir sama ya dengan sebelumnya. Bedanya kalau yang sebelumnya adalah memang pure dari saluran pencernaan saja, khususnya di usus ya. Nah kalau yang fasil hepatika ini di organ hati, tapi tetap dia melalui saluran pencernaan ya, melalui bukan menginfeksi tapi melalui ya, karena organ sasarannya adalah hati. Nah, bedanya juga kalau pada hepatika ini hewannya ya, di sini ada hewan sapi dan manusia ya. Kalau sebelumnya itu kan manusia dan babi ya. Nah, sapi yang saya sebutkan tadi itu juga ternyata bisa terinfeksi cacing hati ini. Ya, ini yang menjadi permasalahan ya ketika lagi persiapan untuk kurban begitu ya, Idul Adha begitu. Nah, ini kalau nggak dicek betul-betul organ hatinya itu bisa terinfeksi ya. Jadi kalau sampai terinfeksi maka tidak layak untuk dikurbankan ya. Jadi memang dinyatakan hewan itu sakit. Makanya harus hati-hati betul. Nah, di sini maupun sapi maupun hati manusia itu ternyata bisa terinfeksi oleh cacing hati ya. Fasenya juga sama dengan yang sebelumnya ya, berawal dari telur yang memang sebelumnya sudah ada di saluran pencernaan manusia, dikeluarkan bersamaan dengan feses ya. Oke lah, kalau pada manusia mungkin proses pembuangannya teratur gitu ya, ada tempat khususnya ya. Pastikan juga penampungannya tidak terlalu dangkal ya. Artinya jangan sampai nanti musim hujan ikut banjir gitu ya, ikut meluap gitu. Nah, tapi yang sulit dikontrol ini kan hewan ya, hewan sapi gitu kan. Mereka ini kan kalau buang kotorannya di kandangnya atau mungkin di mana dia tempat itu bisa. Nah, ketika cacing itu ada di dalam tubuhnya sapi, yaitu telurnya sudah dipastikan bisa terbawa oleh feses yang ketika dikeluarkan. Nah, ini juga perlu dipahami ya bahwasanya memang faktor lingkungan itu juga berpengaruh. Satu, kondisi kebersihan atau sanitasi. Jadi kalau udah tempatnya itu jorok gitu ya, banyak airnya nggak banget gitu ya. Nah, itu sangat mudah sekali untuk si hepatika ini melangsungkan hidupnya. Jadi telur yang dikeluarkan oleh fesesnya itu, kemudian telur yang berembrio itu akan berada di air, di mana di air itu dia akan menetas begitu ya. Kemudian membentuk yang namanya mirasidium. Nah, akhirnya ketemulah si siput. Nah, siput ini penolong banget nih bagi hepatika ini, termasuk yang sebelumnya tadi ya. Nah, dia akan masuklah ke dalam tubuhnya siput, numpang hidup ya, tapi sementara. Numpang hidup hanya untuk berubah bentuk aja. Dari merasidium kemudian menjadi sporosit, menjadi redia, dan akhirnya menjadi serkaria. Nah, serkaria ini ciri khasnya dia punya ekor. Dia akan bisa berenang di air dan akhirnya dia akan menempel tuh di tumbuhan hijau yang ada di air-air tersebut. Nah, kita ngambillah tumbuhan hijau itu untuk kita konsumsi. Akhirnya ikut tertelan di dalam tubuh kita. Begitu pula dengan sapi, apalagi sapi nggak mikir bersih atau enggaknya, langsung aja dimakan, masuklah ke dalam tubuhnya. Nah, kalau pada manusia kan dimakan masuk dalam tubuhnya melalui proses pencernaan begitu ya, akhirnya tibalah dia masuk ke usus begitu ya, dan akhirnya dia bisa tumbuh dewasa di saluran empedu atau menempel di organ hati. Jadi ternyata cacing hati tidak hanya diderita oleh sapi saja, tetapi juga manusia. Hanya saja karena manusia ini
sudah sadar dengan keadaan dia memiliki kemampuan yang lebih daripada hewan, begitu berpikir yang lebih, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana dia bisa melihat tanaman ini tuh layak dimakan atau tidak, maka mungkin akan lebih sedikit gitu ya yang terinfeksi. Tapi kalau sapi kan nggak mikir itu semua, mau dia bagus nggak tanamannya, layak enggak ya telan aja gitu ya. Makanya dalam hal ini memang penting sekali kita menjaga sanitasi, tidak hanya untuk diri kita tapi hewan-hewan ternak kita ya. Kalau memang di rumahnya ada yang memelihara hewan ternak ya. Bagusnya sih memang hewan ternak itu dipisah ya dari pemukiman. Sebenarnya bagus ya kayak orang-orang barat itu dia memiliki kayak apa pekarangan luas ya yang memang di situ tuh hanya untuk kandang aja, bukan untuk tempat pemukiman. Karena yang dirugikan tidak hanya pemiliknya, tetapi juga orang-orangnya atau tetangganya ya yang ikut kecipratan, nggak ikut merasakan dagingnya, tapi ikut merasakan aromanya. Nah ini kan judulnya zolim ya. Jadi memang harus hati-hati ketika kita memelihara hewan ternak di rumah, pastikan tidak ada orang yang dirugikan ya. Itu untuk hepatika. Nah, sekarang bagaimana proses infeksi dari hepatika itu pada manusia dan bagaimana agar tidak infeksi? Nah, ini mah sudah dijelaskan tadi, nggak apa-apa. Mungkin dengan bahasa kalian sendiri, boleh di sini. Masih lanjut, Riza, mau menjawab? Ya, Bu. Oke, silakan Riza. Prosesnya itu tadi kan faktor dari lingkungan, dia cacing. Prosesnya itu dari kotoran tinja hewan seperti sapi. Lalu dia kan nanti Bu, hidup pada tumbuhan toh Bu. Lalu tumbuhan itu dikonsumsi oleh hewan dan manusia itu tadi, maka terinfeksilah si virus Bacillus hepatisa itu tadi. Cara agar kita tidak terinfeksi itu tadi harus mengubah kebiasaan pola makan kita, tidak mengkonsumsi hati mentah maupun sayuran mentah, serta selalu minum air yang telah direbus terlebih dahulu, serta menjaga pola kebersihan lingkungan. Sudah, Bu? Oke, ya. Baik, saya sangat mengapresiasi ya bagi kalian yang masih mau on untuk ikut berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Baik kurangnya, lebihnya itu betul-betul saya maklumi ya. Artinya jangan dijadikan ini kekhawatiran atau ketakutan tersendiri. Ini terutama bagi yang belum pernah ya. Saya ingatkan lagi, saya tidak akan hanya melulu menilai benar atau salahnya ya. Syukur-syukur kalau benar ya. Kalau enggak benar juga pasti sudah dapat nilai atau poinnya ya. Apalagi ini semua sudah saya rekod ya. Sudah saya apa namanya catat begitu. Jadi jejaknya itu tidak akan hilang ya. Oleh karena itu ini akan menjadi apa? Pengalaman besar ya untuk kalian. Bagaimana sih di kelas jangan sampai nanti yang aktif hanya dosennya saja, tapi juga harus mahasiswanya ya. Harapannya sih tidak hanya untuk mata kuliah saya ya, tapi juga mata kuliah yang lain juga begitu. Oke, mungkin satu lagi. Bu, saya Bu. Di sini saya mau menjawab satu lagi ya karena waktunya sudah habis. Sebentar. Yang selanjutnya ini adalah mana tadi? Clonorchis sinensis ya. Ini hewannya beda lagi ini, bukan siput ya. Beda lagi. Oke, mana ini? Oh, sudah ada di sini. Sorry. Oh. Oke, silakan Sela, langsung saja. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Yang pertama itu apa namanya, telurnya itu dibawa oleh feses manusia atau kotoran manusia.
itu telurnya yang sudah berembrio. Terus habis itu lalu telur tersebut dimakan oleh siput. Terus itu perantara pertama, dan lalu di siput tersebut terjadi perkembangan. Yang pertama yaitu mirasidum, yang kedua sporosita, dan yang ketiga redia, dan yang keempat yaitu serkaria. Nah, pada serkaria yang motil berenang bebas di air dan membentuk sista pada kulit atau dinding ikan air tawar. Setelah itu, sista atau metastakaria di dalam dinding atau kulit ikan ditemukan oleh manusia atau dimakan oleh manusia. Setelah itu, metastakaria pecah di usus 12 jari. Lalu, cacing hati dewasa hidup pada hati manusia. Oke, masih tentang cacing hati ya ini ya. Jadi yang dilibatkan di sini tidak lagi sebatas siput, tetapi juga ikan. Ya, nah, kalau nggak ada ikan ya aman sebetulnya, karena yang dikonsumsi manusia yang untuk menularkan clonorhizis sinensis tidak lagi tumbuhan, ya, tetapi ikan, begitu. Nah, di sini memang siput ini menjadi primadona ya bagi hewan-hewan cacing begitu ya untuk tempat hidup. Tapi bukan dimakan ya Sela, maksudnya dia memang masuk sendiri ke tubuhnya siput gitu ya. Jadi tidak mati juga di dalam tubuhnya siput, dia numpang hidup di situ untuk mengalami perubahan ya. Jadi telurnya akan masuk ke dalam siput begitu, kemudian akan berubah awalnya menjadi mirasidia, kemudian menjadi sporosit, menjadi redia, dan terakhir serkaria. Nah, serkaria ini kan dia punya ekor, sama lah ya. Dia akan berenang karena tentu butuh air ya di sini. Lalu ketika dia berenang, dia ketemu dengan ikan ya. Nah, kemudian dengan ikan dia akan menempel nih di kulit atau di insangnya ikan. Nah, ketika ikan ini dikonsumsi oleh manusia dengan catatan mungkin ngebersihannya nggak bersih atau mungkin nggak dicuci dengan bersih, nah akhirnya masih ada tuh ya serkaria dari cacing clonorhizis ini, akhirnya dia masuklah ke dalam saluran pencernaan yaitu di bagian usus, kemudian dia akan berkembang ya di area empedu begitu ya atau di hati. Nah, ini akan menjadi pemicu terjadinya infeksi ya pada organ hati manusia karena memang di sana tempat berkembangnya cacing hati ya. Oke, mungkin itu yang dapat kita bahas ya untuk review. Maaf tidak semuanya saya sampaikan. Ya inilah ya yang saya sampaikan di awal. Tidak mungkin saya menyelesaikan tanya jawab ini sampai semua materi terselesaikan. Artinya, manfaatkan waktu sebaik mungkin yang saya berikan untuk kalian itu menyampaikan apa yang kalian pahami berkenaan dengan tema-tema pertanyaan dari saya. Ya, selebihnya ya kalian belajar melalui video. Nah, nggak ada lagi media-media lain yang bisa kita gunakan untuk saya mengambil nilai keaktifan selain sesi Zoom seperti ini. Ya, jadi kalau sampai namanya belum tercantum atau mungkin dari awal sampai sekarang ya artinya saya sudah berusaha kepada kalian untuk memberikan kesempatan, tapi ternyata kalian tidak memanfaatkan kesempatan baik-baik, ya berarti memang itu pilihan di mahasiswa sendiri ya. Begitu pula dengan yang lainnya yang sudah aktif, saya mencoba adil ya dalam hal ini. Nanti jangan sampai kalian ngomong kok itu lagi, namanya itu lagi, enggak. Justru ketika yang sudah menjawab, saya abaikan dulu ya, saya berikan kesempatan yang belum. Nah, kalau nggak ada yang sama sekali mau jawab lagi, baru saya berikan yang sudah pernah menjawab. Ya, saya coba untuk adil dalam hal ini, tapi keadilan saya kalau tidak dimanfaatkan ya sama aja. Ya, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Ya, insya Allah kita lanjut nanti siang untuk praktikumnya. Ada materi memang harus saya sampaikan secara online ya, dan untuk luringnya seperti yang sudah saya sampaikan di grup ya, jadi silakan dipersiapkan baik-baik. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan. Berarti untuk yang hari ini cuman apa
BAP-nya Plety Helminta saja Bu ya Bu ya. Untuk Iya. nematodenya di pertemuan berikutnya. Atau mungkin kalau nanti waktunya nggak cukup, mungkin saya bentuk kuis. Kan hari Jumat kita tetap mengadakan kuis ya. Mau ada Zoom atau tidak, nanti saya kabarin lagi. Karena sepertinya hari Jumat itu schedule-nya ada rapat. Kalaupun toh memang ternyata benar saya nggak bisa Zoom, berarti saya ganti untuk kuis ya. Nah, nanti untuk sesi Zoom-nya bisa kita cari pekan depannya lagi. Untuk materi kuisnya apa ya Bu ya? Ini, Plety sama Nema. Oh, Plety dan Nema. Baik ya Bu. Baik, Bu. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.